Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ulima annal istifadata mumkinatun min kulli ahadin. Fa'ulima wus di ngerteni. Fa'ulima wus di ngerteni. Annal istifadata opo sak temene belajar. Annal istifadata opo sak temene belajar. Mumkinatun iku bisa jadi. Mumkinatun iku bisa jadi. Mingkuli ahadin saking saben-saben wong. Mingkuli ahadin saking saben-saben wong. Walihadza lan krana iki kala ngucap Abu Yusufa sapa Imam Abu Yusuf hina qila nalikane ditakonake lahu marang Abu Yusuf. Hina kila nalikane ditakonake lahu marang Abu Yusuf. Bima adraktal ilma. Bima kelawan opo. Bima kelawan opo adrakta kasil siro. Adrakta kasil siro al ilma ing ilmu. Kala jawab sopo Abu Yusuf. Kala jawab sopo Abu Yusuf. Mastangkaftu minal istifadati wa ma bakhiltu minal ifadah. Mastangkafu ora isin sapa ingsun. Mastangkafu ora isin sapa ingsun. Minal istifadati saking belajar. Wa ma bakhiltu lan ora medhit sapa ingsun. Wa ma bakhil tulan ora bakhil, ora medit, ora pelit. Ingsun minal ifadati saking mengajar. Minal ifadati saking mengajar. Wakilalan diucapake Wakilalan diucapake libni Abbasin maring
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bima adroktal ilma, bima kelawan opo, bima kelawan opo adrokta kasil siro, al ilma ing ilmu. Bima kelawan opo adrokta kasil siro al ilma ing ilmu. Kala jawab sopo Ibnu Abbas, bilisanin kelawan lisan, saulin kang akeh takone. Bilisanin kelawan lisan, saulin kang akeh takone. Wa qalbin lan akal, wa qalbin lan akal akulin kang akeh berfikire. Wa qalbin lan akal akulin kang akeh berfikire. Wa innama summiya angin pestine diarani, angin pestine diarani sapa talibul ilmi wong kang nuntut ilmu. Wa innama summiya angin pestine diarani sapa talibul ilmi wong kang nuntut ilmu, matakul ing aran matakul. Likat rotima iku krana akeh perkara, likat rotima iku krana akeh perkara. Yakuluna kang padha ngucap sapa talibul ilmi, yakuluna kang padha ngucap sapa murid, fi zamani ing dalem zaman al awwali kang awal, ma taqulu fi hadhil mas'alah, ma ing apa taqulu ngucap sira, ma ing apa takulu ngucap sira, ma ing apa takulu ngucap sira fi hadil mas'alati ing dalem ikilah masalah, ing dalem ikilah masalah. Sudah? Ya. Masih tentang bagaimana cara kita belajar, ya, bagaimana kita menuntut ilmu, bagaimana kita bersekolah, bagaimana kita beraktivitas sebagai santri, sebagai murid, sebagai siswa. Itu ada perkataan annal istifadata mumkinatun min kulli ahadin, bahwa belajar itu bisa dimulai kepada siapapun, ya, kepada siapapun, baik itu kepada guru formal di sekolah atau guru-guru informal di luar sekolah, atau kepada orang-orang yang kamu anggap pintar, kemudian kamu mengaji kepadanya, belajar kepadanya, atau bahkan kepada ya semua orang, ya semua orang, bahkan anak-anak. Mungkin kamu dulu sekolah SD belum paham, ya. Terus ketika adikmu belajar, kamu nimbrung, denger. Oh ternyata begitu. Dulu kamu nggak tahu, adikmu malah lebih tahu. Nah adikmu itu bisa menjadi gurumu. Lah itu istifadatu mumkinatun min kulli ahadin. Belajar itu bisa dari siapapun, ya. Jangan gengsi.
Pokoknya kamu lebih tua, besok lebih tua. Kira-kira tua berapa? Ayo. Jangan gengsi belajar kepada orang yang lebih muda. Misalnya kamu sudah sukses ya jadi orang kaya, amin. Atau sukses kamu sudah pinter, enggak. Tapi namanya manusia tetap saja ada kekurangan. Maka harus belajar. Walaupun kamu pejabat misalnya besok ya. Kamu belajar pada anak buah. Belajar kepada tukang parkir misalnya. Nah itu. Orang paling ikhlas tuh tukang parkir. Dia dititipi banyak motor, banyak mobil. Nanti waktu diambil ya punya, yang punya tidak marah. Nah kamu juga harus belajar seperti itu. Kamu mungkin besok dititipi oleh Allah harta yang banyak. Kamu dititipi oleh Allah ilmu yang tinggi. Dititipi oleh Allah jabatan yang tinggi. Tetap saja harus ikhlas. Misalnya hartamu diambil oleh Allah ya ikhlas. Wong cuman titipan. Lah itu berguru kepada tukang parkir. Ya siapa saja bisa dijadikan menjadi guru kita. Jangan gengsi, ya jangan gengsi. Nabi Muhammad itu pangkatnya makhluk yang paling tinggi. Tetapi Nabi Muhammad belajar Al-Quran kepada makhluk yang tingkatannya lebih rendah dari Nabi Muhammad. Siapa gurunya Nabi Muhammad siapa? Malaikat Jibril. Gabriel, tulisannya Gabriel. Bacanya Jibril. Ya seperti itu, ya. Jangan gengsi walaupun kamu sudah tua, sudah sarjana, ya sudah umur 40 tahun. Gengsi kalau ngaji. Ya. Tiru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baru sudah berumur 40 tahun baru belajar Al-Quran. Lah kamu baru lulus MTS wis izin. Belajar Al-Quran izin. Ya jangan. Belajar ya belajar saja. Selama belum tahu ya belajar saja. Apa saja jangan malu kepada siapa saja, jangan gengsi. Buang gengsimu itu. Nah, diceritakan Imam Abu Yusuf ketika ditanya, bima adroktal ilma. Imam Abu Yusuf ini seorang yang ahli ilmu. Kok jenengan bisa dapat ilmu banyak itu bagaimana caranya? Dijawab, mas tangkaftu minal istifadah. Aku tidak malu belajar kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Nah, makanya dia dapat ilmu banyak. Dan aku pun tidak pelit dengan ilmu saya. Saya mengajar kepada siapapun. Ya, murid yang datang ingin belajar saya ajari. 1 orang, 2 orang, 100 orang. Pokoknya ono muridnya tak ajari. Mbok sing ndonga ana sitok, liyane do cerita dhewe, do omong dhewe, utawa do turu, enggak masalah. Sing penting ora omong dhewe ngono lho. Ya ora omong dhewe. Nek omong dhewe kono nang njaba. Mengganggu temannya. Ya walaupun muridnya 1, besok kalau kamu jadi guru, ya walaupun sing masuk 1 jangan marah. Ya tetap dia ajar. Masuk kelas muridnya 1 tok sing masuk. Malah sing mbok amuk sing sitok iku mbok amuk, mbok seneni. Muring-muring nang kelas sing diseneni 1 orang itu. Akhirnya besok enggak masuk, kamu ngajar jadi guru enggak ada muridnya. Kasihan deh loh. Diceritakan juga bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa namanya Ibnu Abbas siapa? Anaknya Abbas siapa?
Abdullah bin Abbas. Ya, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Ya, semua pakai Abdullah. Apa? Abdullah bin Abdul. Ya, ada. Ya, bapaknya Abdullah, anaknya Abdullah juga boleh. Ada Abdullah senior, anaknya Abdullah junior. Nah, seperti itu. Suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ditanya, "Bima adraktal ilma?" Kok jenengan bisa dapat ilmu banyak itu bagaimana caranya? Qala, dijawab, bilisanin saulin. Ya, banyak bertanya. Banyak bertanya. Ada apapun, kalau tidak paham tanyakan. Lah ditanyakan tuh bisa memang bertanya atau sudah tahu tapi bertanya kepada orang untuk menguji ilmunya. Atau bisa saja berdiskusi dengan orang lain. Nah itu lisanin saulin. Ya, mulut itu tuh untuk bertanya. Ojo menengai, ya ojo menengai. Belajar itu kamu pelajari. Kalau kamu janggal tanyakan, apapun kamu tanyakan. Ojo menengai, ya. Menengai itu koyoke iso, tapi jebule ora iso. Kalau tanya itu kayaknya bodoh, tapi sebenarnya pinter loh, itu bilisanin saul. Jangan anggap orang yang bertanya itu sebagai bodoh. Tapi sebenarnya orang yang bertanya itu adalah orang yang pandai. Malu bertanya, sesat. Ya, kalau kamu berjalan di mana, pergi kemana itu jangan malu bertanya, gengsi. Ya, sudah punya HP mahal, dipasang apa namanya? GPS, ya, tanya gengsi, ngikuti GPS, akhirnya ditelantarkan oleh GPS masuk ke gang-gang sing enggak jenah. Ya lah itu. Harusnya itu jalur untuk sepeda motor, kamu dimasukkan di situ, maka kamu bawa mobil misalnya, akhirnya kejepit mobilnya enggak bisa puter karena malu bertanya. Malu orang itu bertanya. Dan tinggal buka HP, buka Google, ya, buka PDF, buka AI, langsung tanya apa saja bisa. Nah, malu, ya malu. Akhirnya ditelantarkan oleh teknologi. Ya bertanya saja. Ya bertanya kepada siapapun. Termasuk dengan gadgetnya itu enggak apa-apa. Wa qalbin akulin. Gunakan pikiranmu untuk berpikir secara logis, ya berpikir secara logis. Misalnya kamu ingin menyimpulkan sesuatu, itu kumpulkan data-data, ya data-data dikumpulkan, kemudian diolah. Kemudian diolah, ada namanya ya yang tidak segolongan dikeluarkan, yang segolongan dimasukkan. Apa namanya itu? Induktif dan deduktif. Ya. Induktif itu masukkan informasi-informasi yang sepaham. Deduktif itu mengeluarkan informasi yang tidak sepaham. Maka disimpulkan, lah itulah berpikir logis. Ojo langsung dapat satu berita, dapat satu fakta, kamu menyimpulkan, jangan. Ya jangan. Kamu akan salah nanti. Kumpulkan dulu informasi. Misalnya kamu difitnah orang, ya difitnah orang. Jangan langsung percaya kepada orang itu. Gali dulu persoalannya, informasinya digali.
Dicari, tanyakan ke orang, bener enggak orang itu berkata begini-begini. Nah, tanyakan ke orang-orang. Orang itu yang membawa berita itu suka bohong enggak? Nah, ditanya seperti itu. Itu namanya bikol bin akulin, ya. Kritis, namanya kritis. Jangan langsung percaya. Kamu didalili orang, didalili pakai Al-Qur'an pun jangan langsung percaya. Ya. Jangan langsung percaya. Misalnya Al-Qur'an berkata begini, wajahidu fi sabilillah. Berjihadlah kamu di jalan Allah. Artinya apa? Berperang di jalan Allah. Ini kata Al-Qur'an loh. Jangan langsung percaya. Tanyakan, buka buku bagaimana tafsirnya itu. Nah, tanyakan ke kiai, ini bener gak perintah perang? Wong di Indonesia zaman damai kok perang, ya kan salah. Maka jangan langsung percaya, meski itu diambil dari Al-Qur'an, meski itu diambil dari hadis. Jangan langsung percaya meskipun itu orang yang kamu percayai biasanya. Nah, gali dulu informasi sebanyak-banyaknya, baru disimpulkan kesimpulan menurut logika, kesimpulan yang logis. Nah, gitu ya. Harus kritis orang itu. Jangan langsung dimakan mentah-mentah semua informasi. Karena seorang yang menjadi pelajar, seorang siswa, disebut thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Mencari ilmu itu ya disebut thalibul ilmi karena thalibul ilmi disebut zaman dulu disebut matakul, ya, bukan thalibul ilmi, bukan murid, bukan tilmid, tapi matakul. Jadi santri itu disebut matakul. Kenapa kalau disebut matakul? Karena setiap murid diwajibkan untuk bertanya apa yang sudah dipelajarinya. Setiap persoalan seorang murid akan bertanya, maka disebut matakulu. Ya, matakulu fi hadil mas'alati. Kamu ada pertanyaan tentang hal ini, nah seperti itu. Maka disebut thalibul ilmi, murid itu. Ada pertanyaan? Ya, lanjut. Wa inna ma tafaqqaha, angin pestine dadi ahli fikih. Wa inna ma tafaqqaha, angin pestine dadi ahli fikih. Angin pestine dadi ahli fikih Abu Hanifah sopo Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah? Siapa? Hah? Ahli fikih. Imam madhab Hanafi, pendiri madhab fikih Hanafi, rahimahullahu. Bikat rotil mutorohati, sebab akeh debat. Bikat rotil mutorohati, sebab akeh debat. Wal mudzakarati, lan diskusi. Fi dukanihi, ing dalem tokone Abu Hanifah. Fi dukanihi, ing dalem tokone Abu Hanifah. Hina kana, nalikane ana sapa Abu Hanifah. Hina kana, nalikane ana sapa Abu Hanifah. Bazaron iku bakul kain. Hah? Nalikane ana sapa Abu Hanifah, bazaron iku bakul kain. Pernah dengar kata-kata bazar? Tahu? Bazar.
Bazar. Di mana? Bazar. Itu bakul artinya bakul. Bazar toko buah itu loh, bazar. Fabihada mongko sebab iki. Fabihada mongko sebab iki. Yuk lamu di ngerteni. Yuk lamu di ngerteni. Apa anna taksilal ilmi. Sak temene kasile ilmu. Anna taksilal ilmi apa sak temene kasile ilmu. Wal fiqhi lan fikih. Wal fiqhi lan fikih. Yajtami'u iku berkumpul. Yajtami'u iku kumpul apa ilmu. Yajtami'u iku kumpul apa ilmu ma'al kasbi sartane nyambut gawe. Ma'al kasbi sartane nyambut gawe. Wa kana lan ana sapa Abu Hafiz. Imam Abu Hafiz Al-Kabiru kang agung. Siapa Imam Abu Hafiz siapa? Yang memiliki sanad bacaan Al-Quran Imam Hafiz. Hafiz. Yaktasibu iku kerja sapa Abu Hafiz. Yaktasibu iku kerja sapa Abu Hafiz. Wa yukarrirulan bulan baleni sapa Abu Hafiz. Wa yukarrirulan bulan baleni sapa Abu Hafiz. Al uluma ing pira-pira ilmu. Fa ing kana mongko lamun ana apa kelakuan. Fa ing kana mongko lamun ana apa kelakuan. La buddha iku harus. Fa ing kana mongko lamun ana apa kelakuan. La buddha iku harus. Li talibil ilmi kedue murid. Minal kasbi apa kerja. Minal kasbi apa kerja linafaqati iyalihi kanggo nafkahi keluargane talibil ilmi. Linafaqati iyalihi kanggo nafkahi keluargane talibil ilmi. Wa ghairihi lan liyane talibil ilmi. Wa ghairihi lan liyane talibil ilmi. Fal yaktasib mongko becik kerja sapa talibul ilmi. Fal yaktasib mongko becik kerja sapa talibul ilmi. Wal yukarrir lan becik bulan baleni sapa talibul ilmi. Wal yukarrir lan becik bulan baleni sapa talibul ilmi. Wal yudzakir lan becik berdiskusi sapa talibul ilmi. Wal yudzakir lan becik berdiskusi sapa talibul ilmi.
wala yaksal lan ojo keset, wala yaksal lan ojo males sapa talibul. Sudah, maknanya sudah? Ya. Suatu ketika Imam Abu Hanifah ya ditanya. Imam Abu Hanifah bisa menjadi seorang ahli fikih, seorang imam madhab Hanafi, gurunya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Kenapa kok dia pandai fikih? Dia ahli fikih. Bikathrotil mutorohati, sebab dia sering bermusyawarah, sering berdebat, sering berdiskusi, ya. Sering berdiskusi ketika dia sedang bekerja berjualan, ya. Dia jualan kain di tokonya, tidak lepas dari berdiskusi. Kalau tidak ada teman berdebat, dia baca buku. Atau dia berpikir berdiskusi dengan dirinya sendiri. Atau dengan teman debat. Ya, saling bertanya. Nah itu. Orang yang mau bermusyawarah itu akan menjadi orang yang pandai. Dan juga tidak hanya pandai, tapi memiliki sifat kerendahan hati, memiliki kebijaksanaan. Kalau kita berdiskusi dengan orang, maka kita akan tahu kelemahan kita, maka kita akan tahu kehebatan teman kita. Kalau kita tidak pernah berdiskusi, kita belajar sendiri, bisa paham, itu hanya akan membuat kita menjadi sombong. Umpama dadi guru ya guru sing galak. Ya, karena dia belajar sendiri mudah, gampang, pahamnya gampang. Tiba-tiba disuruh mengajar orang, yang diajar ku angel pahame, goblok ngene ya. Diajar guyon ae, diajar romong dewi. Oh, gak paham-paham, maka dia tidak akan menjadi sabar. Wong gampang ngene kok ora iso-iso. Nah, diseneni muridnya ya kan. Tapi kalau dia belajar sulit, belajar membaca sendiri gak paham-paham, tanya ke orang masih gak paham, tanya orang lain masih gak paham, baru tanya 100 kali bertanya baru paham. Nah itu dia akan tahu betapa sulitnya mencari ilmu. Maka dia akan bisa menyadari kalau dia punya murid yang kurang pahaman, ya, kurang paham. Sabar, ya, sabar. Maka dari sini bisa dipahami bahwa untuk belajar, ya, kalian belajar itu harus dibarengi dengan nyambut gawe, ya, dengan nyambut gawe. Lah kalau kamu di sini tugasnya belajar tok, misalnya gak gelem resik-resik, gak gelem nyapu, gak gelem tugas-tugas yang diwajibkan, gak mau. Tugas saya belajar, saya sudah bayar bulanan misalnya. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Tetap saja harus bekerja. Cuci sendiri bajumu. Siapa yang cuci baju sendiri, siapa? Atau di laundry bayar, ya? Ya, harus cuci sendiri. Jangan di laundry. Ya. Itu akan membuat kamu belajar, ya, mengendalikan diri, sabar. Ya, ternyata begini. Ya, tahu nanti rekosone wong tuamu tuh ngerti. Umbah-umbah dewe. Misalnya makan masak sendiri, ya masak sendiri. Nyapu ya nyapu. Disuruh kerja bakti nanem apa ya ikut. Disuruh ngecor pondoke ngecor, ya ikut ngecor. Ya.
Jangan ongkang-ongkang berkata sudah bayar. Ya jangan. Apalagi kalau besok kamu lanjut sekolah SMA, perguruan tinggi, kamu menjadi tulang punggung keluarga misalnya, harus tetap mencari ilmu, maka di sela-sela mencari ilmu juga harus bekerja. Itu yang dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah. Ya, walaupun dia belajar menjadi murid, tetap bekerja. Bahkan di tokonya dia belajar dan berdiskusi. Maka tetaplah belajar, berdiskusi, mengulang-ulang pelajarannya, ya. Jangan selesai ngaji ditutup bukunya. Nanti jamuran bukumu itu. Setelah ditulisi begini ya, itu dibaca ya, paling tidak 1 jam. Biar tintanya kering. Nanti kalau kamu selesai belajar gini terus kamu tutup, terus ditumpuk bertahun-tahun, luntur, blobor, jamur, hilang. Nah, begitu kamu butuh, kamu buka loh, tulisannya hilang, tulisannya wis gak jelas. Maka diulang-ulang dulu, diangin-anginkan dulu biar kering. Jangan malas ya, wala yaksal. Ojo dadi keset. Ya, keset tuh apa keset? Tempat gedibal itu loh. Kalau kamu nggak mau belajar, akhirnya menjadi keset. Ya, tempat gedibal itu. Nah, hati-hati, hidup ini harus dengan ilmu. Ya, jangan hanya sukses harta benda tapi tidak punya ilmu, ya tidak ada gunanya harta itu. Ya, tidak ada gunanya. Ada pertanyaan? Walaisa lisahihil badani wal aqli udrun wallahu a'lam bishawab. Dah berdoa. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.